Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purba Channel Misteri, kali ini akan menceritakan teman saya Agus. Berjudul Melanggar Larangan Nyawa Hampir Melayang. Sebelum ke cerita, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan cerita terbaru. Pada suatu hari, Agus pergi menyetrum ikan ke selokan di pinggiran sawah. Selokan itu banyak tempat-tempat angker. Kata orang tua dulu, banyak sekali larangan sepanjang selokan tersebut. Agus ini berangkat dari rumahnya sekitar jam 11 siang, berawal dari hilir selokan menuju ke hulu. Saking asiknya, dia tak menghiraukan waktu zuhur sekitar jam 12 siang. Waktu tersebut biasa digunakan para petani di sawah buat beristirahat. Sedangkan Agus terus saja menyetrum ikan. Ketika sampai dekat sumur, tiba-tiba dia terpeleset menginjak batu di pinggiran selokan. Agus pun terjatuh, terlentang, tangannya sebelah tertindih badan, sedangkan yang satunya memegang kabel strum. Badannya pun kelojotan sampai penuh lumpur. Ingin melepaskan diri tidak bisa, karena cukup lama hingga Agus tak sadarkan diri. Hanya geraman yang keluar dari mulutnya. Untungnya tak jauh dari tempat kejadian ada odang sedang beristirahat sehabis menggarap sawah pakai traktor. Odang merasa kaget terdengar sayup-sayup geraman Agus. Dia pun menanyakan ke temannya yang sama lagi istirahat sehabis mencangkul di sawah. "Dengarkan, kayaknya ada suara geraman," kata Odang pada temannya. "Iya betul," kata Engkos. "Ya udah, yuk kita samperin dari mana suara itu berada." Setelah ketemu sumber suara, mereka berdua merasa kaget bukan kepalang melihat orang yang tergeletak sambil menggeram itu temannya, yaitu Agus. Mereka berdua tak langsung menolongnya, tetapi mencari bambu atau kayu untuk memisahkan struman aki dari badan Agus. Setelah dijauhkan, barulah Agus dibopong ke tempat yang agak luas biar leluasa membersihkan badannya. Tapi mereka kaget, badan Agus terasa berat sekali. Engkos pun berinisiatif mencari bantuan orang ke kampung, sedangkan Odang menunggui Agus. Setelah Engkos datang sambil membawa sarung dan juga bambu untuk menandu Agus, disertai kedua temannya kebetulan lagi ada di rumahnya masing-masing. Temannya Engkos sontak kaget melihat keadaan Agus yang memprihatinkan, masih menggeram tak sadarkan diri. Mereka berempat menandu Agus pakai sarung. Alangkah kagetnya yang empat orang ini, betapa beratnya Agus, seolah mengangkat lebih dari satu orang. Dengan susah payah Agus ditandu ke pinggir jalan supaya mudah dibawa ke rumah sakit pakai mobil. Kebetulan Dani lewat membawa mobil, dicegatnya dan Agus pun dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ditangani suster, tetapi tetap saja menggeram. Kakaknya merasa khawatir, lalu pergi ke orang pintar, takutnya kenapa-kenapa. Setelah diberi air jampi-jampi dan disareati, barulah Agus tak menggeram lagi. Hanya terdengar napasnya saja yang mulai tenang. Kata orang pintar, ternyata ada makhluk gaib yang merasa terganggu karena Agus terus saja menyetrum pada jam 12 siang. Kalau di tempat kami nangangi wingit, maka Agus pun diganggunya. Berasa kesal karena terusik. Setelah dirawat, akhirnya Agus kembali pulih. Hanya tinggal luka-luka saja, mungkin